Dikasihi Tuhan, bersyukur pada Tuhan karena pagi ini Tuhan masih mengizinkan kita untuk bersama-sama beribadah. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita merendahkan diri terlebih dahulu, memohon Tuhan menuntun kita di dalam firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu, kami bersyukur ya Tuhan. Kalau kami sekali lagi boleh mendekat kepadamu, kami sekali lagi boleh memberi diri, dipimpin, dituntun, diarahkan oleh Engkau. Allah Roh Kudus kuasai hati setiap kami, sehingga Tuhan kami boleh siap untuk belajar dari Engkau. Tuhan Allah Roh Kudus kuasai juga hati kami, sehingga kami bukan hanya mengerti firman Tuhan, tapi kami boleh mengerjakannya dalam kehidupan kami. Hamba-Mu yang lemah, yang penuh keterbatasan, biarlah Tuhan Kau pakai hanya untuk menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Rekan-rekan sekalian, mari kita membuka satu bagian Alkitab yang terambil dari Injil Matius pasalnya yang ke-7, ayat yang ke-21 sampai ayatnya yang ke-23. Injil Matius pasalnya yang ke-7, ayat yang ke-21 hingga ayat yang ke-23. Jika sudah mendapatkannya, saya harap rekan-rekan sekalian boleh memperhatikan Alkitab rekan-rekan sekalian, dan saya akan membacakannya bagi kita semua. Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23, demikian firman Tuhan. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu dan mengusir setan demi nama-Mu dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang pada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Semikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih, pagi ini saya ingin memperkenalkan dua orang tokoh kepada saudara sekalian. Tokoh yang pertama adalah seorang yang sangat berhasil untuk mengangkat negaranya di tengah kondisi negaranya yang ada di dalam krisis dan keputusasaan. Tokoh pertama ini adalah seorang yang memiliki passion yang sangat kuat, ia sangat inspiratif, dan ia berhasil menggerakkan orang-orang sebangsanya melalui visinya yang sangat jelas. Ia juga adalah seorang yang memulai atau setidaknya mendorong dimulainya revolusi industri dan revolusi ilmu pengetahuan yang akhirnya menghasilkan komputer yang pertama, menghasilkan pesawat jet yang pertama, menghasilkan eksplorasi kehidupan ke luar angkasa, serta ia jugalah yang mendorong dibukakannya tabir misteri pemakaian energi nuklir. Saudara, boleh dikatakan hampir semua aspek kehidupan dari manusia modern hari ini sedikit banyak dipengaruhi oleh tokoh ini. Tokoh ini meninggal pada usia 56 tahun, dan pada saat ia meninggal, hampir semua manusia di planet ini pernah mendengar dan mengetahui namanya. Karena itu rekan-rekan, tokoh yang pertama ini seringkali dianggap sebagai salah satu tokoh yang sangat berpengaruh dan salah satu tokoh yang telah mengubah wajah dunia. Itu tokoh pertama, saudara. Dan tokoh yang kedua yang saya pengen perkenalkan kepada saudara adalah seorang tokoh yang hidup di zaman yang kurang lebih sama dengan tokoh yang pertama. Namun kehidupannya sangat berbeda dengan tokoh yang pertama. Ia meninggal pada usia yang relatif muda, saudara. Yang meninggal pada usia 39 tahun dan sebenarnya hanya 21 hari lebih awal daripada meninggalnya tokoh yang pertama. Pada puncak karir dan pengaruhnya, tokoh kedua ini hanya seorang pemimpin di sebuah sekolah yang siswanya berjumlah sekitar 100 orang. Ia menulis buku, tetapi tidak banyak orang sejamannya yang tahu buku apa yang ia tulis.
Ia memang dikasihi oleh teman-teman dan keluarganya, dan di mata teman-teman dan keluarganya, tokoh kedua ini adalah seorang yang sangat cerdas dan setia. Namun, saat ia meninggal, sebenarnya tidak banyak orang yang mengenal dia. Bagi banyak orang pada waktu itu, termasuk bagi dirinya sendiri, ia meninggal sebagai seorang yang belum menyelesaikan dan belum mewujudkan impian-impiannya. Ini kedua tokoh itu, saudara. Nah, saudaraku, jika hari ini saudara diberikan satu kesempatan untuk boleh mempelajari lebih dalam kisah hidup dari salah satu dari kedua tokoh ini, lalu saudara diizinkan untuk mendengar langsung salah satu dari kedua tokoh ini menceritakan dan mengajarkan nilai, prinsip, strategi kepemimpinan yang mereka yakini. Kira-kira saudara tuh lebih pengen belajar dari tokoh yang mana, saudara? Saudara lebih pengen belajar dari tokoh yang pertama atau dari tokoh yang kedua? Atau kalau pertanyaannya begini, atau kalau saudara boleh diminta untuk memproyeksikan hidup saudara. Saudara boleh membayangkan hidup saudara yang satu kali di dunia ini dan saudara boleh menjadi seperti salah satu dari kedua tokoh ini. Saudara lebih pengen jadi seperti tokoh yang mana? Tokoh pertama atau tokoh kedua? Kalau saudara boleh memilih salah satu dari mereka menjadi mentor saudara untuk menjalani hidup ini, saudara mau pilih tokoh yang mana? Kalau saudara memilih tokoh pertama, bolehkah saudara berikan sedikit respon di layar, begitu ya? Angkat tangan, ngapain kek, begitu ya? Ada yang memilih tokoh pertama? Ada beberapa yang saya lihat memberikan tanda, ada beberapa di chat, semua bye-bye di sini ya, pilih tokoh kedua, begitu ya. Oke, puji Tuhan, saudara. Saudara tahu siapa kedua tokoh itu? Kalau saudara kedua tokoh ini ditawarkan kepada dunia, kepada orang banyak di luar sana, kira-kira menurut saudara, orang akan lebih memilih tokoh pertama atau tokoh kedua? Tebakan saya, saudara, ada lebih banyak orang akan tertarik pada tokoh pertama, saudara. Saudara, siapa tokoh pertama? Tokoh pertama adalah Adolf Hitler, saudara. Hitler. Dan tokoh kedua adalah Dietrich Bonhoeffer, yang akhirnya dihukum mati karena terus-menerus melawan Hitler sepanjang hidupnya. Saudara, setelah tahu nama mereka, apakah pilihan saudara berubah? Saya kira banyak orang pilihannya akan berubah, begitu ya. Tapi saudara, yang menarik adalah kita perlu menyelidiki mengapa, saudara, sebelum kita mengetahui namanya, ada banyak orang yang cenderung lebih tertarik untuk mempelajari, untuk mengupas, untuk menyelidiki, untuk meneladani hidup dari tokoh yang pertama. Apa alasan yang membuat banyak orang lebih pengen memproyeksikan hidupnya, lebih pengen dimentor oleh tokoh yang pertama? Saya kira jawabannya sederhana. Karena tokoh pertama hidupnya terlihat lebih efektif, terlihat lebih signifikan, saudara. Betul ya, saudara ya? Kehidupannya terlihat lebih mentereng, saudara. Lebih menonjol, pencapaian-pencapaiannya lebih menawan, ia sepertinya punya visi yang lebih jelas, inspiratif, begitu berpengaruh, skop pengaruhnya begitu luas dan mendalam. Dan saya kira, saudara, itu yang membuat banyak orang pengen mengenalnya. Belum lagi, saudara, tokoh yang kedua sekilas terdengar biasa-biasa saja, tidak terlalu istimewa, saudara. Saudara-saudara, sesungguhnya hidup yang efektif dan signifikan sudah menjadi semacam standar dan idealisme yang ditentukan oleh banyak orang untuk hidupnya yang hanya satu kali di dunia ini. Banyak orang juga menentukan nilai dan keberhargaan dirinya berdasarkan seberapa efektif,
seberapa signifikan dan seberapa menghasilkan ia selama ia hidup di dunia ini. Semakin efektif dan produktif seseorang hidup, semakin signifikan dan semakin berharga dirinya. Semakin tidak efektif dan semakin tidak produktif seseorang, maka semakin ia dianggap moyung, tidak berguna, saudara. Semakin ia dianggap percuma hidup, sekedar numpang lewat di tengah dunia ini. Saudara, saya percaya prinsip dan idealisme yang sama ternyata juga sering kali tanpa sadar dianut oleh banyak pelayan Tuhan hari ini. Banyak pelayan Tuhan hari ini menganggap bahwa keberhargaan dan nilai dirinya sebagai seorang pelayan Tuhan di hadapan Tuhan ditentukan oleh seberapa banyak orang itu memberi sumbangsi dan menghasilkan bagi kerajaan Allah. Nilai dan keberhargaan diri seorang pelayan Tuhan ditentukan oleh seberapa efektif, seberapa relevan, seberapa menjangkau, seberapa berpengaruh, dan seberapa berhasil pelayanan yang dibangunnya. Semakin besar, semakin luas, semakin berdampak, dan semakin dahsyat pelayanan seseorang, semakin bernilai dan semakin signifikan hidupnya di hadapan Allah. Biasanya kedok yang dipakai adalah pernyataan seperti ini, rekan-rekan. Seorang pelayan Tuhan ya memang harus bekerja keras bagi kerajaan Allah. Harus giat untuk pemberitaan Injil Kristus. Harus mati-matian mengerjakan kerinduan hati Tuhan. Sekilas kalimatnya seperti itu. Tetapi misi yang sebenarnya sedang diperjuangkan adalah sebuah usaha mati-matian untuk menunjukkan dan membuktikan signifikansi diri melalui efektivitas pelayanan yang sedang dikerjakan. Saudaraku, jangan salah paham. Saya tidak berkata bahwa efektivitas pelayanan seorang pelayan Tuhan itu tidak perlu, saudara. Sekali lagi, jangan salah paham. Saya tidak berkata bahwa efektivitas pelayanan seorang pelayan Tuhan itu tidak perlu. Saya juga tidak berkata bahwa pelayan Tuhan tidak perlu kerja keras, tidak perlu menghasilkan, tidak perlu berdampak, dan tidak perlu berhasil dalam pelayanannya. Saudara, saya mau berkata bahwa efektivitas seorang pelayan Tuhan itu penting dan perlu diusahakan dengan sungguh-sungguh. Tetapi saya juga mau berkata bahwa sekalipun efektivitas pelayanan seorang hamba Tuhan itu perlu dan penting, efektivitas pelayanan bukanlah segala-galanya. Sehingga menjadi satu-satunya hal yang harus dikejar dalam hidup seorang pelayan Tuhan. Efektivitas pelayanan hamba Tuhan juga bukan penentu nilai dan bukan penentu signifikansi seorang pelayan Tuhan di hadapan Tuhan. Dan tentu saja, saudara, efektivitas pelayanan seorang hamba Tuhan. Banyaknya orang yang bertobat karena pelayanannya, berkembangnya pelayanan yang sedang dikerjakannya, berhasilnya pelayanannya, tidak otomatis berarti bahwa Allah oke dan berkenan dengan hidup orang yang melakukan pelayanan itu. Camkan sekali lagi, saudara, efektivitas pelayanan tidak otomatis berarti Allah oke dan berkenan dengan hidup pelayannya itu. Saudara, kebenaran inilah sebenarnya yang ditunjukkan dengan gamblang dalam Matius 7 ayat 21 sampai 23 yang tadi kita baca. Dalam bagian ini Yesus berkata bahwa pada hari terakhir nanti akan ada banyak orang yang berseru kepadanya, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Di sini Yesus hendak mengatakan sebuah fakta bahwa nanti di hari penghakiman itu ada banyak orang, saudara. Banyak. Bukan satu atau dua orang, tapi ada banyak orang. Bagian ini kembali menunjuk kepada perikop sebelumnya yang berbicara soal ada nabi-nabi palsu, saudara. Bukan satu atau dua nabi, tapi banyak nabi palsu, saudara.
Bukan satu atau dua orang, tapi ada banyak orang yang sangat yakin bahwa mereka adalah anggota dari kerajaan Allah. Dan apa yang membuat mereka yakin? Yang membuat mereka yakin adalah karena kehidupan pelayanan mereka yang sangat efektif, saudara. Mereka sangat yakin bahwa Yesus mengenal mereka, Yesus menganggap mereka karena apa? Karena riwayat pelayanan yang mereka punya itu sangat banyak. Riwayat pelayanan mereka berhasil, riwayat pelayanan mereka dahsyat, saudara. Mereka memproklamasikan nama Tuhan, mereka mengusir setan, mereka melakukan mujizat, banyak mujizat demi nama Tuhan. Namun yang mengejutkan adalah, saudara, kepada mereka inilah Yesus nanti akan berkata, "Aku tidak pernah mengenal engkau." Bukan sekedar aku tidak kenal engkau, aku tidak pernah mengenal engkau. Kita tidak ada hubungan sama sekali. Kita tidak ada relasi. Selanjutnya diikuti dengan kata, "Enyahlah daripadaku, kamu sekalian membuat kejahatan." Seolah Yesus mau berkata bahwa pelayanan-pelayanan yang banyak, pelayanan-pelayanan yang dianggap efektif, berdampak, berhasil, dahsyat di hadapan Tuhan hanyalah rentetan kejahatan yang menjijikkan. Saudara, sekali lagi, saya tidak berkata bahwa pelayanan yang efektif itu tidak perlu. Tapi pelayanan yang efektif bukan segala-galanya. Pelayanan yang efektif tidak otomatis berarti Allah oke dan berkenan atas hidup orang yang melakukan pelayanan itu. Seorang bisa saja dipakai Tuhan dengan dahsyat, tetapi Tuhan tidak berkenan atasnya. Mengapa demikian? Karena Allah tidak menilai para pelayannya hanya dari keefektifan pelayanan mereka. Ada hal yang lain yang Allah kejar dan Allah lebih rindukan, saudara. Saudara, hal yang sama juga terlihat dalam Bilangan pasal 20, saudara. Pada bagian ini dicatat mengenai bagaimana bangsa Israel yang sudah dipimpin keluar dari tanah Mesir sampai ke padang gurun, saudara. Dan di padang gurun mereka tidak memiliki air, mereka kehausan, lalu mereka berteriak-teriak, bersungut-sungut kepada Musa dan hampir bertengkar dengan Musa, saudara. Di tengah frustrasinya apa yang Musa lakukan? Musa datang menghadap Tuhan di kemah pertemuan. Di sana, di kemah pertemuan itu, Tuhan memerintahkan Musa untuk mengambil tongkatnya, lalu mengumpulkan bangsa Israel di depan bukit batu, lalu berkata kepada bukit batu di depan bangsa Israel, maka bukit batu akan mengeluarkan air untuk diminum oleh bangsa itu. Kamu, saudara, ingat apa yang dilakukan oleh Musa? Yang dilakukan oleh Musa adalah di pasal 20, Bilangan 20 ayat 10 dan seterusnya mencatat begini. Musa mengumpulkan bangsa itu, saudara. Lalu ia mulai berkata kepada bangsa itu agar mereka mendengarkan dia, lalu dengan tongkatnya ia memukul bukit batu sebanyak 2 kali hingga air keluar sangat banyak dan memberi minum seluruh bangsa itu beserta ternak-ternak mereka. Saudara, kalau perhatikan dua bagian ini, saudara akan menemukan begini, ada step yang berbeda antara apa yang dilakukan Musa dengan apa yang diperintahkan Tuhan. Ada langkah-langkah yang berbeda. Tuhan bilang, ambil tongkat, kumpulkan bangsa, ngomong sama batu di depan bangsa. Apa yang Musa lakukan? Musa kumpulkan bangsa di depan bukit batu, berkata kepada bangsa Israel, memukul bukit batu dengan tongkat. Tapi saudara, perhatikan, hasil akhirnya sama. Air yang banyak keluar, bangsa Israel minum, masalah kekeringan, masalah kehausan, masalah tidak punya airnya mereka selesai, saudara. Di mata manusia, Musa efektif hari itu, saudara. Ia berhasil memberi solusi untuk bangsa yang ada di tengah krisis hari itu.
Ia seorang pahlawan. Ia amat relevan hari itu, saudara. Bagi banyak orang mungkin Musa adalah seorang pelayan Tuhan yang luar biasa dekat, luar biasa intim dengan Tuhan, sehingga melalui dia Tuhan mengerjakan mujizat yang sedemikian dahsyat. Bukit batu di tengah padang gurun mengeluarkan air. Namun pertanyaannya, apa penilaian yang Allah berikan kepada tindakan Musa? Apakah Tuhan oke dengan tindakan Musa hari itu? Allah tidak berkata, pokoknya efektif, masalah selesai. Allah tidak berkata, ya terserah kamu mau pakai ngomong kek, mau pakai pukul kek, mau pakai elus kek, mau pakai apa kek, pokoknya keluar air, masalah kehausan selesai, ya udah selesai, aku oke. Saudara, Allah nggak berkata begitu, saudara. Allah sama sekali tidak terkesan dengan apa yang dilakukan oleh Musa. Bahkan, saudara, Allah justru menganggap apa yang dilakukan Musa hari itu adalah sebuah kebodohan, sebuah ketidaktaatan, sebuah pelanggaran terhadap kekudusan Tuhan yang akhirnya membuat Musa tidak diizinkan masuk ke tanah perjanjian dan hanya bisa melihatnya dari jauh. Saudara, mujizat tetap terjadi hari itu. Seolah Allah berkata bahwa saya bisa tetap pakai seseorang untuk mengerjakan apa yang saya mau, sekalipun saya tidak berkenan atas hidupnya. Kalau perkataan Ibu Ati ngomong gini, Allah pokoknya nggak mau rugi dah. Saudara, bukankah ini kembali menegaskan bahwa benar efektivitas itu perlu dan baik. Tapi efektivitas pelayanan tidak berarti Allah oke dan bukan segala-galanya, saudara. Kalau begitu apa yang Allah inginkan? Jika efektivitas bukan apa yang benar-benar dipakai Allah untuk mengukur kita para pelayan Tuhan, ukuran apa yang Allah inginkan? Buah apa yang Allah inginkan muncul dalam hidup para pelayannya? Saudara, kalau perhatikan Matius 7 ayat 21, di situ Yesus berkata begini, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga. Perhatikan bagian ini. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Berdasarkan kalimat ini, buah yang Yesus cari adalah orang yang melakukan kehendak Bapa yang di surga itu, saudara. Tentu ini tidak sesederhana masalah taat yang diwujudkan dalam tindakan nyata kepada Allah dan bukan sekedar pengakuan di mulut. Ya, termasuk itu di dalamnya pastinya, saudara. Tetapi dalam konteks khotbah di bukit, melakukan kehendak Bapa itu selalu berbicara soal menghidupi ketaatan dan kesalehan yang melebihi ketaatan dan kesalehan dari para pemimpin agama, orang Farisi dan ahli Taurat waktu itu. Melakukan kehendak Bapa berbicara soal menghidupi ketaatan dan kesalehan yang otentik, yang tidak sekedar di permukaan sebagai tontonan bagi banyak orang untuk dipuji, untuk ditinggi-tinggikan, untuk dianggap saleh, untuk dianggap benar. Melainkan, saudara, kesalehan yang bersumber dari kehidupan yang dibaharui oleh Tuhan dari dalam. Melakukan kehendak Bapa berbicara soal menghidupi kesalehan dan ketaatan yang dihasilkan dari sebuah persekutuan, sebuah kehidupan terus-menerus dengan Tuhan yang mengakibatkan Tuhan mengubah, membaharui, membentuk hidup itu dari dalam. Sehingga ada buah mengasihi Tuhan, buah mengasihi sesama yang keluar dari dalamnya. Melakukan kehendak Bapa berbicara soal melekat pada sang sumber hidup, bergulat dan bergumul dengan sang sumber hidup, sehingga hidup kita akhirnya dikuasai sepenuhnya dan kita menghasilkan buah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri.
Saudara, seorang penulis buku bernama Sky Chetany berkata begini, "Before we are called to something or somewhere, our highest calling is to someone." Sekali lagi saya ulangi, saudara. Before we are called to something or somewhere, our highest calling is to someone. Saudara, engkau dan saya pertama-tama tidak dipanggil untuk melakukan sesuatu atau untuk pergi ke satu tempat, saudara. Tetapi panggilan kita yang pertama adalah untuk mengikut seseorang, yaitu Tuhan kita, Tuhan kita. Pertama-tama kita diminta untuk apa? Hidup di dalam persekutuan dengan Dia. Mengizinkan Dia menerobos seluruh diri kita di tengah persekutuan itu dan mengubahkan kita dari dalam sebelum kita diminta untuk doing something or going somewhere, saudara. Jadi saudaraku, saya kira ini penting sekali untuk kita perhatikan. Saudaraku, beberapa waktu yang lalu kami sekeluarga, saya dan istri, cukup berduka dengan seorang rekan yang dulu pernah melayani bersama, saudara, namun akhirnya memutuskan untuk berpindah keyakinan, saudara. Dan kami sampai hari ini masih berdoa supaya ini bukan akhir dari perjalanan hidupnya, saudara. Namun, saudara, bukan soal itu yang kami ingin angkat, tapi saya pengen menceritakan soal ada sebuah video mengenai kesaksian kepindahan keyakinan dari rekan pelayanan ini yang sempat diupload di YouTube, saudara. Dan di tengah kesaksian itu rekan ini berkata, di tengah pelayanannya yang ia jalankan dulu, sesungguhnya ia terus-menerus hidup di dalam dosa. Dia berkata bahwa hidupnya nggak oke. Waktu itu sembari pelayanan, ia bahkan tidak takut berbuat dosa. Ia masih terus berbuat dosa dan seenaknya berbuat dosa. Namun yang menarik adalah, saudara, ketika saya memperhatikan kolom komentar, saudara, dari video YouTube itu, saudara, ada banyak sekali orang yang berkomentar mengenai betapa efektifnya pelayanan beliau, saudara. Ada banyak orang yang berkata soal betapa mereka pernah diberkati begitu rupa dengan khotbah beliau. Betapa khotbah beliau itu menggetarkan, menggerakkan, mengubahkan. Di tengah-tengah khotbah beliau ada banyak orang yang mengambil keputusan untuk percaya Tuhan. Namun saudara, menarik sekali. Sekalipun pelayanannya begitu efektif, beliau sendiri mengakui dan menyadari hidupnya tidak oke. Ia tidak bertumbuh, ia tidak berubah. Sekali lagi kita dihadapkan pada kenyataan bahwa pelayanan oke tidak berarti Allah berkenan. Efektivitas pelayanan bukan segala-galanya, saudara. Saudaraku, hari ini engkau dan saya, kita adalah orang yang telah menjawab panggilan Tuhan dan memberi diri untuk diperlengkapi menjadi hamba Tuhan sepenuh waktu. Tentu baik sekali dan perlu sekali untuk terus memperlengkapi diri, terus mengasah diri begitu rupa, supaya kita bisa melayani dengan baik, supaya kita bisa relevan, supaya kita bisa jadi berkat. Namun, bisa melayani dengan baik dan memiliki skill pelayanan yang mumpuni. Bisa mimpin, bisa khotbah, bisa KKR, kreatif, mendarat, diterima, tidak otomatis berarti kita oke. Jika semua itu tidak dibangun di atas relasi yang sehat dengan Tuhan. A life for God yang tidak dibangun di atas a life with God is nothing, saudara. Saudaraku, mari kita jujur hari ini di hadapan Tuhan. Bagaimana hidup rohanimu? Bagaimana persekutuanmu dengan Tuhan hari ini? Masihkah engkau berjalan dengan Dia dan mengizinkan Dia berkuasa, membaharui, dan membentuk hidupmu?
Atau jangan-jangan hari ini mudah sekali bagi kita untuk berkhotbah tentang Tuhan. Mudah sekali bagi kita bercerita tentang Tuhan. Mudah sekali bagi kita membela Tuhan dengan proposisi-proposisi yang logis dan sehat secara doktrin. Mudah sekali bagi kita untuk berdebat tentang Tuhan. Tetapi kita sama sekali tidak menikmati waktu bersama dengan Dia. Saudaraku, apa yang engkau rindukan selama engkau ada di saat dan sampai akhir masa pelayananmu? Mari rekan-rekan kita tunduk kepala, kita berdoa. Saudara, pakailah waktu ini untuk diam, dan jika kau merasa ada hal-hal yang kau ingin katakan kepada Tuhan, katakanlah. Tidak banyak orang yang mungkin tahu bagaimana hidup kita. Di luar mungkin kita terlihat efektif, baik, produktif. Namun hanya engkau dan Tuhan yang tahu bagaimana keadaan kita yang sesungguhnya. Rindukah engkau menjadi pelayan yang sungguh-sungguh memperkenankan hati Tuhan? Berdoalah kepada Tuhan. Tuhan, dengar seruan kami ya Tuhan. Kami tidak ingin sekedar hidup bagi Engkau ya Tuhan. Tapi kami rindu hidup bagi Engkau, hidup pengabdian kami bagi Engkau adalah buah dari hidup persekutuan kami dengan Engkau. Karena di tengah persekutuan kami dengan Engkau, kami menemukan tidak ada hal yang lain yang lebih baik selain daripada kami mengabdikan seluruh diri kami. Karena di dalam persekutuan kami dengan Engkau, kami menemukan tidak ada yang layak untuk menerima segenap pengabdian kami selain Engkau. Karena di tengah persekutuan kami dengan Engkau, kami menyadari tanpa Engkau, kami bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa ya Tuhan. Tuhan, tolong gelisahkan kami jika kami cenderung untuk terus-menerus hanya melayani terlepas dari Engkau ya Tuhan. Tuhan, gelisahkan kami untuk terus-menerus melekat. Gelisahkan kami untuk terus-menerus mau hidup di dalam persekutuan dengan Engkau. Tuhan, kami rindu sampai akhir hidup kami boleh mengikut Engkau dan melayani Engkau. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Tuhan berkati saudara.